merendahkan diri berpuasa. Hendaklah mereka merendahkan diri berpuasa, kata Tuhan. Dan lalu Roh berkata pada saya, beritahukan kepada semua anak-anakku, mulai 1 Juli, ambil waktu 3-12 hari lamanya untuk kembali merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Mereka hendak berpuasa, kata Tuhan. Kuasa nama Tuhan sudah saya sebut dan semua sudah ditahirkan, tetapi saya butuh tenaga. Dan puji Tuhan, jam 2.30 pagi saya terjaga dan saya masih bisa merasakan sentuhan suatu kuasa yang amat kuat dan nyata, yang invisible, yang kasat mata itu bisa saya rasakan semalam. Tadi berkata pada saya saat saya berdoa, itu adalah pandemi sembah, gelombang 3 yang akan datang. Kuasa roh maut, roh jahat, roh kematian yang diutus sesudah pandemi Polka ini, masuknya pandemi Sembat ini, lebih kuat roh kematiannya, bahkan bisa menembus kepada orang-orang yang diurapi, orang-orang yang hidup dikenal. Peringatan Tuhan saya mau sampaikan, peringatan Tuhan saya mau sampaikan. Saudara terkasih, yang lebih mengerikan lagi adalah semalam saya harus melanjuti lagi pengalaman roh. Suatu mimpi yang tak biasa, mimpi karena dimensi peringatan roh. Mengikuti petunjuk 2-3 minggu yang lalu, mimpi yang sebelumnya saya akan sampaikan terpisah di khotbah-khotbah yang nanti saudara-saudara bisa lihat dan dengar secara langsung. Tapi yang semalam saya sampaikan sesuai pesan Tuhan. Saya ada di sebuah ruangan. Ruangan itu asing dan nampak sekali kotor. Ada keluarga saya, orang-orang yang saya cintai di dalam ruangan ini. Lalu saya berkata, ruangan ini secara dimensi roh, ada banyak roh mautnya, ada banyak roh jahatnya. Maka nampak di dalam mimpi saya membawa bejana api seperti 5 wanita bijaksana memegang bejana yang ada minyak api, lalu mentahirkan ruangan itu dengan kuasa api Roh Kudus. Bersih semuanya. Lalu saya berkata, hendaklah semua anak-anak dan keluarga saya berkumpul sebaiknya di dalam satu ruangan. Sesudah mentahirkan keadaan situasi alam roh, ruangan dan tempat itu, saya terbaring dalam keadaan lelah. Dan tiba-tiba dalam suatu keadaan lelah itu, saya merasa ada sesuatu yang membekap saya dari belakang punggung saya, karena saya berbaring tidur dalam keadaan miring terbalik. Lalu ada kuasa yang menekan itu, saya bisa rasakan. Dan saya memanggil nama Tuhan. Lalu saya berusaha untuk menahan pelukan dan dekapan itu, dan saya merasakan suatu pergumulan gulatan yang amat keras. Dan saya memanggil nama Yesus. Tuhan tolong, Yesus, Tuhan tolong. Saya butuh powers, saya butuh tenaga. Sebab kuasa nama Tuhan sudah saya sebut dan semua sudah ditahirkan, tetapi saya butuh tenaga. Dan puji Tuhan, jam 2.30 pagi saya terjaga. Dan saya masih bisa merasakan sentuhan suatu kuasa yang amat kuat dan nyata, yang invisible, yang kasat mata itu bisa saya rasakan semalam. Jadi saya berkata, ini apa? Hingga sepanjang hari ini saya terbaring dalam keadaan lemah, memanggil nama Tuhan, ingin mencari tahu maksud-maksud Tuhan. Lalu Roh tadi berkata pada saya saat saya berdoa, itu adalah pandemi Sembat, gelombang 3 yang akan datang. Anak-anakku semua dipesankan Tuhan
Perlengkapi dirimu dengan kuasa Tuhan. Perlengkapi dirimu dengan tenaga dari roh. Karena kuasa dan tenaga dari Ruach Elohim, dari Roh Kudus Tuhan ini, kita perlukan untuk menghadapi pandemi polka. Sesudah lewat pandemi polka ini, akan masuk pandemi Sembat dengan kematian yang lebih besar lagi. Ternyata kuasa roh maut, roh jahat, roh kematian yang diutus sesudah pandemi polka ini, masuknya pandemi Sembat ini, lebih kuat roh kematiannya, bahkan bisa menembus kepada orang-orang yang diurapi, orang-orang yang hidup di kenan Tuhan. Jadi ini peringatan Tuhan saya mau sampaikan, bahwa kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kalau masa-masa seperti ini, ujian api dan ujian roh masuk dalam kehidupan kita, kita tidak menyucikan hidup kita dan keluarga kita, tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, roh maut akan menuai kehidupan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Apalagi masuk gelombang 3 dari pandemi Sembat nanti. Ini Tuhan pesankan peringatan kepada kita. Dan lalu roh berkata pada saya, beritahukan kepada semua anak-anakku, mulai 1 Juli, ambil waktu 3-12 hari lamanya untuk kembali merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Mereka hendak berpuasa, kata Tuhan. Hendaklah mereka merendahkan diri, berpuasa, kata Tuhan. Untuk itulah kuasa dan tenaga dari Ruach Elohim itu akan dicurahkan, kata Tuhan, supaya keselamatan yang daripadaku ada bagi setiap anak-anakku dan keluarganya, kata Tuhan. Ini Tuhan pesankan. Saya berdoa kita semua mengambil bagian untuk kehidupan kita pribadi, keluarga kita, bahkan doa untuk pemerintahan, untuk bangsa, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk saudara-saudara iman, untuk keluarga besar kita. Mari kita ambil bagian di dalam ketaatan kepada pimpinan roh ini. Ternyata ini ada pesan profetik Tuhan sehubungan dengan pandemi Sembat. Demikian roh pesankan, virus corona Sembat ini akan menyamar masuk pada dimensi-dimensi yang nampaknya sehat. Bencana kematian akan semakin besar. Akan datang lagi bencana kematian disertai dengan krisis. Oleh karena doa orang-orang kudus, masa pandemi ini akan dipercepat. Kalau tidak akan panjang dan akan fatal. Harga mahal bagi bangsa-bangsa. Ekonomi, kebutuhan sandang pangan, pengangguran, dan gejolak-gejolak orang-orang yang dirasuki roh-roh bajingan.